selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan mensosialisasikan materi yang kami dapat pada guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Dengan materi ini, insya Allah semua permasalahan yang kami hadapi atau yang ada di sekolah ini bisa teratasi dengan masalah ini, insya Allah. Tidak banyak yang akan kami berikan, mudah-mudahan dari materi ini saja ada pencerahan buat teman-teman dan saya serta Ibu Titis. Kepada Ibu Titis disilakan. Izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat pada siang hari ini? Alhamdulillah. Kenapa kami selalu membiasakan bilang Bapak Ibu guru hebat? Karena semua guru itu adalah orang-orang yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih kami sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk menerapkan seminar aksi nyata kami pada modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Adapun aksi nyata kami, saya dan Ibu Wani membagi dua materi. Untuk materi yang pertama ini saya sendiri, kemudian nanti dilanjut oleh Ibu Wani. Mungkin Ibu langsung ya. Ya, yang pertama, Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan tapi menginformasikan atau membagi tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu merupakan salah satu cara untuk menuntun mereka sampai pada tujuan yang diharapkan, baik mereka sebagai seorang anak maupun sebagai bagian dari masyarakat, seperti itu. Kemudian apa sih peran kita sebagai seorang pendidik menurut filosofi Ki Hajar Dewantara? Sebagai seorang pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak dan Ibu, di mana tentu kita bisa melihat bahwa tanaman jagung dengan tanaman padi, proses pertumbuhannya dan proses menanamnya pasti berbeda. Betul ya? Nah, kita jangan berharap bahwa kita menanam padi akan tumbuh jagung, begitupun sebaliknya. Demikian pun dengan anak-anak. Anak-anak yang datang kemari di SMP 1 ini sudah memiliki karakternya tersendiri. Tugas kita adalah menuntun mereka untuk mencapai apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita sebegini. Kita walaupun ibaratnya bibitnya jelek, ibaratnya dapat ibaratkan bibitnya jelek, namun kita bisa ibaratnya kalau orang pertanian bilang tanahnya kita gemburkan, kasih pupuk, bibit yang jelek ini bisa menjadi tanaman yang bagus kemudian harinya. Mungkin diharapkan seperti itu kita sebagai seorang pendidik. Kemudian dasar pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara itu ada dua, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kodrat alam. Kita dasar mendidik anak yang pertama berdasarkan pada kodrat alam, di mana kodrat alam ini berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Mungkin yang terlihat yang nampak pada saat ini karakter mereka yang memang terbentuk seperti itu di lingkungannya mereka, itu yang nampak. Yang kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kita mendidik generasi Z, generasi 4.0 mungkin ya, generasi milenial, generasi digital. Jadi alangkah mungkin kita mendidiknya itu harus sesuai dengan isi dan irama. Maksudnya apa? Artinya bahwa setiap anak itu sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Pertama itu, kemudian
Sebagai seorang guru, sebagai seorang guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Sifat dasar anak tidak bisa dihapus. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan, membimbing agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat yang jeleknya. Seperti itu. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau kita dengar kata disiplin, makna disiplin biasanya identik dengan apa? Patuh, pakai pensil. Patuh itu apa? Mentaati aturan yang ada. Mentaati aturan yang ada. Kemudian apalagi Bapak Ibu, biasanya kalau kita mengartikan disiplin lebih kepada ingatnya peraturan, hukum, mentaati ya. Ternyata makna dari disiplin setelah kami belajar pada pendidikan guru penggerak ini, maknanya lebih dalam Bapak Ibu. Apa maknanya? Pertama, ternyata bahasa disiplin ini dari awalnya berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, nah ini yang sering terjadi di budaya kita, bahwa disiplin itu cenderung terlalu dekat dengan menghindari ketidaknyamanan karena kita melanggar peraturan. Dekat dengan peraturan. Padahal sesungguhnya disiplin itu sendiri adalah proses menghargai diri kita sendiri. Kita mengapresiasi diri kita untuk merdeka. Disiplin itu adalah menghargai diri kita, bahwa diri kita itu memang jauh lebih berharga. Misalnya kita terlambat datang ke sekolah, sebenarnya bukan karena takut ke Pak Guru atau takut kepada kepala sekolah, tetapi kita disiplin itu karena kita menghargai diri kita supaya datang tepat waktu. Nah, saya mau buat sebuah permainan juga sebentar. Misal ibaratkan Ibu Haji boleh bantu saya sebentar. Ini misalnya HP-nya harganya 17 juta ya Ibu Haji. Ibu Haji pegang dengan tangan. Mau tidak saya diberikan kepada saya? Ini berharga sekali Ibu Haji. Mau. Walaupun saya menarik tangan Ibu Haji tidak mau berikan kepada saya. Kalau saya membentak Ibu Haji, mau tidak berikan kepada saya? Tidak mau sama saya pada saat saya mempertahankan. Ya, tidak mau apabila memang saya mempertahankan punya saya sendiri. Mempertahankan? Iya. Nah, dari permainan ini Bapak Ibu, kontrol ada dipegang oleh saya atau Ibu Haji? Ibu Haji. Seperti itu. Seperti itu ternyata. Kita ketika memiliki teori kontrol itu, kita lebih banyak melakukan stimulus respon dibandingkan dengan teori kontrol. Selama ini saya baru sadari bahwa saya juga lebih banyak melakukan stimulus respon kepada siswa. Saya berilusi bahwa saya bisa mengatur siswa, padahal sebenarnya tidak bisa sama sekali saya mengatur siswa. Karena tadi anak sudah punya karakternya sendiri. Biar dipaksa bagaimanapun, walau karakternya memang tidak bisa dirubah, yang bisa kita lakukan adalah menuntun mereka, membimbing mereka supaya perlahan-perlahan itu dia hilang. Nah, kemudian bagaimana caranya kita berkolaborasi, bukan kita sendiri. Di sini mari kita berpegangan tangan, kita berkolaborasi semua anak didik kita. Kalau kita sudah tergerak, mari kita bergerak dan mari kita menggerakkan seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang ternyata bahwa ilusi kontrol itu yang pertama, guru bisa mengontrol murid padahal tidak bisa sama sekali. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu. Itu ilusi-ilusi, maksudnya saya bukan mengajari tapi men-share saja ilmunya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat.
Kemudian yang selanjutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal, di mana setiap pelaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kita pasti datang ke sekolah ada tujuan. Tidak mungkin kita keluar dari rumah tiba-tiba datang ke sekolah, pasti ada tujuannya. Mengajar atau kita ke pasar pasti ada tujuannya, pasti untuk belanja. Tidak mungkin tiba-tiba kita pergi ke suatu tempat tanpa tujuan. Dan itu pun yang dilakukan oleh anak didik kita. Perilaku yang mereka tunjukkan itu sebenarnya memiliki sebuah tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga nilai kreatif seperti itu. Nah, teori motivasi perilaku manusia, ternyata orang berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi yang paling rendah, urutan pertama. Dan motivasi ini biasanya berasal dari luar, oleh orang lain. Takut dihukum, misalnya maaf Pak Makmur, takut dihukum oleh Pak Makmur misalnya, itu adalah motivasinya datang dari luar karena takutnya kepada seseorang. Kemudian motivasi yang kedua misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya kalau dapat disuruh dapat nilai 100, itu masih motivasi eksternal. Yang perlu kita gali Bapak Ibu adalah motivasi internal, di mana adalah kita melakukan sesuatu itu bukan melihat orang lain oleh siapa dan untuk siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan kepada diri anak-anak, bahwa mereka melakukan itu adalah bentuk suatu penghargaan terhadap diri mereka sendiri. Ternyata secara tidak langsung kita dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Penghargaan bisa positif, bisa negatif. Yang pertama, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karya tulis atau tulisan yang dibayar itu nilainya lebih jelek. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Mahasiswa yang diberikan gaji untuk membuat laporan itu laporannya justru kurang kreatif. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Ketika kita melulu kasih penghargaan, nanti saya kalau lakukan ini saya dikasih sama Ibu Titis seperti itu. Jadi motivasinya eksternal, orang lain. Nah, selanjutnya mungkin ini sudah kita pahami apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman mungkin saya tidak bacakan secara panjang lebar ya, yang ininya saja. Biasanya kalau hukuman itu sifatnya paksaan, sifatnya identiknya kalau suatu hukuman itu sifatnya adalah paksaan. Tapi kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan, ada aksi, ada reaksi seperti itu. Dan biasanya kalau penghukuman itu sifatnya satu arah, dari si penghukum ke yang dihukum. Tapi konsekuensi, yang dihukum dia sudah tahu kalau dia melakukan kesalahan maka dia harus melakukan apa, seperti itu. Nah, kalau penghukuman itu biasanya kamu ini Pak selesai, biasanya seperti itu. Kalau konsekuensi itu mereka dia sudah tahu, oh dia melakukan kesalahan, ini yang harus dilakukan ketika dia melakukan sebuah kesalahan, seperti itu. Kami di sini menawarkan restitusi tadi. Pak Udinnya ada nggak ya? Ada ya Pak. Nah, kami berdua di sini menawarkan restitusi Pak, program restitusi. Program restitusi ini adalah program di mana hukuman sebagai salah satu pilihan terakhir Pak. Ya, apa sih itu restitusi? Restitusi
restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka mau jadi orang seperti apa, kemudian bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Seperti itu. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan kita dengan siswa, maupun hubungan siswa dengan siswa yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, restitusi itu sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusinya. Dan yang kesembilan terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin ini nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh Ibu Wani tentang apa itu identitas gagal, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini yang kita harapkan pada diri kita dan pada diri anak-anak kita, bahwa merdeka yang sesungguhnya itu bukan hanya lepas dari perintah, tapi bisa mengontrol diri kita lebih baik, seperti itu. Mungkin untuk sesi pertama saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan dibuka sesi tanya jawab apabila Bapak Ibu berkenan, silakan. Untuk sesi yang kedua, saya persilakan Ibu Wan. Yang saya hormati, Pak Kepala Sekolah yang saya hormati, saya akan melanjutkan materi dari Ibu Titis tadi. Ada 3 hal penting sekali yang akan saya angkat di sini. Yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua adalah restitusi yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita ketika siswa itu melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah mengetahui tentang 5 kontrol dan restitusi itu sendiri, maka kita akan menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu prinsipnya bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, termasuk dengan kesalahan yang anak-anak perbuat. Itu memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Yang kedua, semua yang akan kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, bahwa prinsip ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Kita lihat kembali 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan dasar kita adalah kesenangan. Kemudian ada juga kebutuhan, jadi yang pertama kesenangan. Yang kedua itu kebutuhan bertahan hidup. Yang ketiga adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Dan yang keempat itu adalah penguasaan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, jika dipenuhi oleh orang tua di rumah dan kita sebagai guru kepada siswa, maka kesalahan-kesalahan anak atau kedisiplinan anak itu akan dikurangi, Bapak Ibu. Nah, ketika anak itu dia melakukan kesalahan, pasti ada 1 dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Ya, kita lihat kebutuhan dasar pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu makan, minum, termasuk pakaian, kemudian
kebutuhan akan reproduksi itu adalah bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Kalau yang kebutuhan bertahan hidup untuk anak-anak kita mungkin semuanya bisa teratasi karena makan diberikan orang tua, pakaian diberikan orang tua, dan lain-lain. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan secara psikologis. Kebutuhan mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan yang merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan ini Bapak Ibu biasanya anak-anak di dalam kelas, jika teman-temannya tidak menerima seperti itu, tidak menerima keberadaan mereka, maka mereka akan mencari hal-hal lain yang bisa membuat pelanggaran-pelanggaran disiplin. Kemudian ada juga misalnya ketika di rumah itu mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, salah satunya dari bapak atau ibu, tidak mereka dapatkan, maka itu akan mereka melanggar kedisiplinan di sekolah, karena salah satunya adalah kebutuhan akan kasih sayang tidak diterima oleh lingkungan sekelilingnya atau orang tuanya. Yang berikut, penguasaan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mencapai sesuatu. Anak-anak yang memiliki penguasaan kebutuhan ini biasanya suka menjadi seorang pemimpin. Nah, berikutnya yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lanjut Bu Tutis. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan itu mencari kesenangan bermain dan tertawa dan lain-lain. Ketika kita belajar di kelas dengan karakteristik siswa yang berbeda, 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi, baik dari orang tua di rumah maupun di sekolah. Jika salah satu ini tidak terpenuhi, maka siswa akan melanggar kedisiplinan di sekolah. Setelah kami belajar kemarin, baru pahami jelas bahwa ternyata setiap kesalahan yang dibuat siswa di sekolah adalah karena salah satu dari 5 kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Nah, berikutnya. Ya, ini sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Titis bahwa setelah kita guru memahami 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita akan menyelesaikan masalah-masalah siswa menggunakan pendekatan restitusi. Pendekatan itu di mana kita akan menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahannya dan siswa akan memperbaiki kesalahannya. Kita tidak menyalahkan siswa atas kesalahan yang dia buat, tetapi kita mencari solusi dari permasalahan apa yang dia buat. Berikutnya, ya. Setelah kita memahami tentang konsep dasar tadi, maka guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu 1 penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol ini seperti yang tadi Ibu Titis buat bersama Ibu Haji tadi, bahwa kontrol guru itu ada pada guru itu sendiri. Nah, ketika anak itu melakukan kesalahan, maka guru yang akan mengontrol diri sendiri. Nah, kontrol itu mempermudah untuk mengatasi semua permasalahan anak-anak. Kita lihat posisi pertama adalah posisi penghukum. Ini sudah kita lakukan semua, termasuk saya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Posisi penghukum biasanya dengan nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuh itu mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk beserta menghardik. Kalimat yang biasa kita pakai untuk menghukum anak selalu, pasti selalu kamu yang terakhir. Itu yang biasanya kita seringkali melakukan seperti itu. Kemudian patuhi aturan saja, atau awas jika kamu tidak mematuhi aturan. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum.
Yang ketiga, misalnya kamu selalu saja salah. Jadi setiap kesalahan siswa, kita terus saja memberikan siswa itu salah. Dan posisi ini sangat berakibat fatal bagi siswa, karena siswa akan menjadi pendendam kepada kita guru. Bahkan permasalahan yang dihadapi siswa itu tidak clear Bapak Ibu. Malah siswa yang bersangkutan bisa jadi lebih nakal dari yang sebelumnya kalau kita menggunakan posisi penghukum seperti ini. Nah, hasil dari posisi penghukum adalah siswa akan marah dan akan menjadi pendendam kepada kita. Sesudah kita mengurusi permasalahannya, jika dia itu dendam, bisa jadi dia akan kembali duduk dan mencoret-coret buku yang ada di atas mejanya. Itu sikap-sikap yang siswa marah atau siswa pendendam. Bisa jadi ketika sepulang sekolah, ketika melihat motor dan mobil Bapak Ibu guru, bisa jadi menggores kendaraan tersebut dengan paku. Seperti itu juga kita menggunakan posisi kontrol penghukum kepada siswa. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ini juga sudah pernah kita lakukan. Guru bersuara lebih lembut, halus, bahkan sedih. Posisi tubuh merapat pada anak. Adi, itu yang biasa kita lontarkan kepada anak-anak seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Itu yang biasanya kalau posisi kita menggunakan posisi sebagai orang membuat bersalah, siswa merasa membuat bersalah. Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Itu kata-katanya. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Itu kata-kata jika guru menggunakan posisi merasa bersalah. Posisi ini juga akan hasil dari posisi ini, siswa akan merasa bersalah dan karena telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal kalau kita menggunakan posisi ini. Murid akan menjadi orang yang gagal karena tidak sanggup membahagiakan orang lain. Sikap seperti ini sangat berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertahan rapat di dalam diri siswa. Murid akan menahan perasaan, dan seperti ini akan sekali-kali tinggal tunggu meletus amarahnya saja. Jadi pada posisi penghukum dan pada posisi membuat bersalah, itu kalau bisa kita guru bisa mengontrol sehingga tidak menggunakan dua posisi itu. Yang ketiga adalah posisi teman. Ini yang berhasil dilakukan atau yang selama ini kita lakukan dengan anak-anak dalam bentuk pendekatan, ya ini seperti ini. Posisi teman. Posisi teman itu adalah dengan suara ramah, dengan akrab dan bercanda, dengan bahasa tubuh merapat pada siswa dan mata tersenyum jenaka. Kata-kata yang biasa kita gunakan dalam posisi ini misalnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Dengan senyum dan tertawa sedikit kepada siswa. Itu yang biasa kita lakukan dalam bentuk pendekatan kepada siswa. Yang kedua, ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana dulu, nanti Bapak Guru bantu kamu sambil senyum-senyum. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Lanjut, hasil dari posisi teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampak positifnya itu, tetapi di sisi negatifnya adalah murid akan tergantung kepada guru. Bila ada masalah, dia akan merasa bisa mengandalkan gurunya untuk membantu. Bahkan murid akan berbuat sesuatu bila disuruh oleh guru tersebut. Posisi ini biasanya guru dalam posisi ini siswa membuat sesuatu atas dasar gurunya. Ketika guru yang bersangkutan meminta dia untuk melakukan tugas, dia akan melakukannya. Tetapi ketika guru lain meminta dia untuk melakukan tugas, dia tidak akan melakukannya, karena dia melihat siapa yang memberikan tugas itu, siapa yang memberikan dia hukuman itu atau konsekuensi itu. Nah, yang posisi pemantau ini yang posisi paling bagus yang bisa kita pakai. Ada dua, yang paling terakhir adalah dengan suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Kata-katanya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kamu terlambat 15 menit.
Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian Adi bilang, paham Pak, saya harus tinggal kelas jam istirahat nanti dan mengejar tugas ketertinggalan saya. Dan yang terakhir adalah, jika benar nanti jam istirahat, kamu akan tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas kamu tadi. Jadi pada posisi pemantau ini, kita guru itu sudah memberikan konsekuensi kepada siswa. Tadi sudah dijelaskan Ibu Titis bahwa konsekuensi yang akan dilakukan siswa itu sudah ada kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Tetapi kalau hukuman itu datangnya dari guru dan datangnya secara tiba-tiba dan tidak ada konsekuensi atau kerjasama dengan siswa. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, saya juga baru paham ketika kita belajar di guru penggerak. Semua kesalahan siswa itu banyak masalah yang kita hadapi di kita punya sekolah ini. Nah, selama ini dari kesiswaan, saya sendiri dan teman-teman semua kita sudah melakukan itu semua. Pendekatan sudah, posisi manajer juga sudah, semua sudah kita lakukan Bapak Ibu. Mungkin saja konsekuensinya itu yang belum tepat kita berikan ke anak-anak. Selama ini kita merasa memberikan kepada anak-anak, tetapi tidak melalui kesepakatan. Nah, pada Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan tentang merdeka belajar. Salah satunya adalah bahwa siswa merdeka secara lahir dan batin. Karena itu, setiap kesalahan-kesalahan siswa itu ada konsekuensinya. Tetapi konsekuensi yang kita ambil sudah terlebih dahulu kita bersama siswa menyepakati bersama dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas, beda dengan sedikit saja dengan peraturan di kelas. Kita akan menyusun keyakinan sekolah atau keyakinan di kelas. Keyakinan itu yang nantinya akan menanamkan nilai-nilai positif kepada siswa. Ketika siswa melanggar peraturan, kita bawakan dia ke keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati bersama. Selama ini kita sudah melakukan banyak hal, hanya saja konsekuensi yang kita lakukan di satu arah yang kita lakukan. Jadi kita tidak bekerja sama dengan siswa, tidak ada kesepakatan antara siswa dengan wali kelas dan guru, sehingga tidak akan muncul adanya kesadaran pribadi dari siswa itu sendiri. Yang adanya semua yang dilakukan siswa itu adalah atas dasar takut kepada guru, takut kepada wali kelas, atau takut karena ditegur, atau takut karena diskorsin. Yang diharapkan dari kurikulum merdeka itu sendiri adalah siswa itu merdeka secara lahir batin, termasuk semua hukuman yang kita berikan kepada siswa ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita dan siswa sama-sama sudah menyepakati setiap kesepakatan yang dibuat di kelas. Kalau selama ini kita sudah ada peraturan di sekolah, kenapa harus ada keyakinan juga? Karena kalau peraturan di sekolah berarti siswa belum meyakini. Tetapi ketika dia meyakini semua itu, saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya menghargai diri sendiri. Kalau saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya takut dihukum oleh guru, berarti itu salah yang saat ini kita terapkan ke siswa kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita semua membentuk keyakinan kelas dengan mereka atas kesepakatan mereka bersama, sehingga ketika mereka berbuat salah, kita akan mengiring mereka kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat, sehingga akan ada timbul motivasi dari dalam diri sendiri, kesadaran diri sendiri akan kesalahan yang mereka buat. Jadi kita menuntut kepada mereka itu supaya ada rasa tanggung jawab, mandiri dan merdeka. Itu yang diharapkan dari merdeka belajar. Salah satunya itu. Nah, yang terakhir yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini saya juga baru, tetapi sudah dilakukan selama ini, hanya nama saja yang beda. Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah dialog
yang dilakukan antara guru dan siswa untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan 3 tahapan, yaitu selama ini kita langsung, jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu kita tidak menghardik dia, kita tidak ketika dia melakukan kesalahan, siswa tersebut berada pada posisi gagal saat itu. Karena kalau dia posisi gagal, berarti otak yang bekerja di atas itu bukan otak yang sadar. Otak yang bekerja adalah otak yang tidak sadari. Nah, mari kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu kita semua, kita menerapkan permasalahan siswa, mengatasi permasalahan siswa dengan segitiga restitusi. Bagian dasarnya adalah menstabilkan identitas, ada 3 tahapan. Kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita melakukan itu semua harus ada keyakinan antara kita dan siswa yang kita sepakati bersama. Hormat kepada guru, dengarkan guru, menghargai orang lain, menaati peraturan di kelas, harus salat. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang perlu ada di dalam kelas dan dipajang di dinding-dinding kelas. Setelah itu sudah ada, mari kita sama-sama mengatasi setiap permasalahan siswa dengan menggunakan 3 tahapan pada segitiga restitusi. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Kita lihat menstabilkan identitas, ya. Tahap ini guru akan membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi hal positif terhadap dirinya. Seperti ini, menstabilkan identitas seperti ini. Saya kasih contoh yang saya sudah kemarin. Divan ketika belajar itu, Divan dengan Joshua di kelas 8A, ada asik diskusi Divan dengan Joshua berkelahi di belakang. Nah, kebetulan materi ini sudah saya dapat, saya panggil Divan ke ruangan, terus apa yang saya bilang, posisi kita guru menstabilkan identitas itu, yang saya bilang ke Divan bahwa kamu tahu tidak kalau hari ini kita sementara belajar dan kamu melakukan apa tadi di belakang. Biasanya kalau yang kita lakukan selama ini kita marah. Tadi ketika ibu belajar dengan kamu, malah kamu itu di belakang berkelahi. Sebenarnya kamu berkelahi untuk apa? Biasanya yang selama ini saya lakukan seperti itu. Tapi kejadian kemarin tidak lagi. Panggil Divan, langsung tanya ke Divan, kira-kira masalahnya apa tadi berkelahi di belakang. Jadi anak langsung menjawab bahwa saya tadi berkelahi karena dia kasih permasalahannya, dia kasih solusinya bahwa dia berkelahi karena dia tegur temannya buang sampah ke lantai dan tidak diindahkan. Akhirnya dia secara emosi dan dia marah, langsung berkelahi. Terus saya untuk menstabilkan posisi dia dalam posisi yang marah seperti itu, saya bilang bahwa Divan dan Joshua, kita semua pernah melakukan kesalahan ketika kita emosi. Ketika kita emosi, kita pernah melakukan kesalahan. Jadi saat itu namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas seperti itu. Anak yang dalam posisi emosi seperti itu, jika kita langsung menjatuhkan saat itu juga, dia dalam posisi gagal dan teriak akan bangkit lagi. Nah, karena posisi dia menstabilkan identitas, saya panggil dia dan seperti itu. Kemudian saya tanya, masalahnya apa? Kemudian berlanjutnya lagi, kira-kira kalau sudah berkelahi seperti tadi, itu menyalahi tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati di kelas. Dengan sendirinya dia akan menjawab bahwa keyakinan kelas itu adalah tidak menghargai orang lain. Gitu. Joshua untuk mempertahankan diri, Joshua tetap bilang, bagaimana saya tidak memukuli Divan kalau Divan sudah memukuli saya, Bu? Nah, benar sekali. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Ketika posisi seperti itu, kita ambil jalan seperti yang sudah diselesaikan dari pihak kesiswaan dan lain-lain. Itu namanya menstabilkan identitas. Bukan cuma sampai di situ. Anak 2 akan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mereka buat. Maka kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu menanyakan keyakinan di kelas. Kalau kita sudah tanyakan keyakinan di kelas, solusinya apa? Tidak menghargai orang lain. Terus, kalau tidak menghargai orang lain, apa yang akan kamu tingkatkan supaya kamu bisa menghargai orang lain? Nanti di situ akan terjawab bahwa
yang perlu saya tingkatkan adalah saya harus lebih menghargai kepada Joshua, saya harus menghargai kepada Divan. Kemudian saya mungkin akan sabar ketika kejadian seperti itu, saya tidak langsung memukuli. Jadi anak itu pada segitiga restitusi itu, anak itu kita beri dia tanggung jawab, mandiri, dan mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira kalau sudah dilakukan berkelahi seperti tadi, itu bagaimana menurut kamu? Apakah itu menjadi baik atau tidak menurut kamu? Nanti dia jawabnya tidak baik. Kenapa tidak baik? Jadi itu yang kita menyelesaikannya seperti itu. Saat ini kita tidak bisa lagi menghukum anak atau sampai anak itu dia merasa bahwa tersisih dan tidak bangkit lagi untuk belajar. Itu tidak bisa, tidak diperkenankan lagi saat ini. Setelah kami ikut kegiatan kemarin, baru kami memahami jelas bahwa ternyata selama ini kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Selama ini kami banyak menuntut atas apa yang kami mau. Kita tidak pernah melihat menuntun kepada siswa untuk jadi ke arah yang lebih baik. Jadi mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama untuk melakukan keyakinan-keyakinan di kelas kepada siswa. Kemudian setelah kesepakatan itu sudah kita bentuk, marilah ketika anak itu dia merasa bersalah atau ketika anak melanggar satu peraturan, kita gunakan 5 posisi kontrol tadi itu. Tinggal kita menyesuaikan dengan anak itu saja, bagaimana besar kesalahannya. Kita bisa gunakan posisi ini jika anak itu dia salah yang seperti apa, itu kita sendiri yang akan tahu. Dan itu sudah dilakukan dari pihak kesiswaan selama ini. Hanya kita yang tidak melakukan itu, kita guru yang tidak melakukan itu. Jadi dengan adanya hari ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil atau bagian lagi dari kesiswaan, sehingga semua yang ada tanggung jawab siswa, mari kita bersama-sama untuk membenahi siswa-siswa kita dengan menerapkan segitiga restitusi atau 3 tahapan tadi yang akan kita gunakan kepada siswa kita, sehingga siswa akan berada di sekolah dalam keadaan nyaman, aman, dan berada di sekolah dalam keadaan yang tidak kurang satu apapun. Hatinya mereka senang. Kalau senang, pasti apa yang akan kita lakukan di kelas itu akan terwujud atau akan tercapai. Mari kita sama-sama uji coba dulu, kita sama-sama coba, karena saya juga baru belajar, yaitu coba sama-sama. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke beliau. Demikian dari kami Bapak Ibu, kita sharing sama-sama supaya permasalahan anak-anak kita bisa sama-sama menyelesaikannya. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu, disilakan. Mari saya tanya dulu. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu teman-teman guru yang sama berbahagia. Mudah-mudahan di kesempatan sore ini kita jangan mengantuk, sebab materi yang disampaikan oleh 2 narasumber tadi sangat bagus. Narasumber yang pertama kemudian sampai pada narasumber yang kedua. Baik, saya setelah mendengar apa yang dipaparkan oleh kedua narasumber, saya menyimak. Semuanya itu terkait dengan permasalahan yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana sebagai seorang pendidik, sebagai guru itu mampu menanggulanginya. Itu yang bisa kita tangkap dari apa yang saya sampaikan.
Kemudian tadi bahwa kalau siswa itu membuat masalah, maka kita jangan menjudge siswa itu, tapi bagaimana kita mencari solusi yang terbaik untuk anak itu. Berikut, saya hanya mengkaitkan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber itu dengan masalah yang sudah terjadi di sekolah kita ini kepada 5 orang peserta didik, yaitu 5 orang peserta didik yang sudah kita berikan surat tunda. Iya, oke. Jadi kelima orang siswa ini melakukan pelanggaran atau kesalahan secara berulang-ulang. Ini boleh dikatakan mereka bernama ini adalah melanggar aturan tata tertib pergaulan sosial di sekolah. Kalau tidak, kata salah begitu Pak Mahmud, kata tertib yang ada pertama yang ada di sekolah ini. Setelah dibina oleh Bapak dan Ibu wali kelas secara ulang, tapi mereka masih melakukan hal yang sama, pelanggaran, sampai pada tingkat puncaknya mereka melakukan tindakan yang kurang bagus, yaitu dengan ada sedikitnya insiden yang ada di belakang, gedung yang ada di belakang. Berikut tindakan yang diambil oleh pihak sekolah. Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah adalah memberikan surat pindah kepada ke-5 orang peserta itu untuk memilih sekolah yang lain dengan harapan mudah-mudahan dengan sekolah yang lain itu mereka bisa betah, karena mereka itu tidak betah sekolah ini lagi. Menjadi pertanyaan, apakah tindakan yang diambil oleh pihak sekolah, dalam hal ini adalah kita semua, bapak sekolah kita semua, dengan memberikan surat pindah itu, apa itu sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah Merdeka Belajar yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin dari saya hanya sekedar mau dibilang ulasan kata-kata ataupun sedikit sejenis. Dan juga terkait dengan mungkin ada yang tadi Pak Ibu sampaikan. Saya sangat gembira pada hari ini dari pagi sampai siang, karena tiga materi ini matching. Dari tadi diwati kaitannya dengan inklusi, persoalan siswa segala macam itu ya dari teman-teman dan tadi ini tadi saya penyelesaiannya dari matching itu. Jadi kita dari berpikir bahwa di suatu instansi, di suatu lingkungan, di suatu komunitas manapun itu pasti punya tata cara tertentu yang kita sebut dengan aturan. Nah itu mungkin menjawab Pak Udin juga ya. Jadi kita lihat kalau menurut dari Bu Niti Sandiwani, jadi ada punishment yang teman-teman dalam bentuk hukuman dan konsekuensi. Nah ini yang selama ini mungkin kita lupa di situ. Jadi harusnya kita buat yang kita buat di sini adalah konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu hal yang kadang-kadang atau diambil oleh guru itu secara sepihak, seperti yang tadi Ibu katakan itu seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Nah, terkait dengan aturan itu pun kita buat, saya yakin Pak Mahmud sudah membuat kesepakatan yang lain. Itu saya buat orang tua juga gitu. Sehingga di situ ada punishment-nya. Ketika Anda berbuat satu kali, konsekuensinya apa? 2 kali apa? 3 kali apa? Sehingga nanti konsekuensi itu jadi disepakati. Kalau sudah berulang-ulang sehingga pada titik tertentu yang tidak bisa lagi ditangani, maka konsekuensi terakhir mungkin kesepakatannya mungkin untuk tindakan terkembangkan ke orang tua. Ya, jadi kalau hal ini kita lakukan tidak ada yang kecewa. Orang tua tidak kecewa, siswa tidak kecewa, karena merasa posisi dirinya seperti itu. Dan itu juga merupakan hasil kesepakatan dia. Nah, ini mungkin yang terkait dengan Pak Udin. Terus dari saya, Bapak Ibu, tentu kalau kita bicara keberhasilan di suatu sekolah, di situ ada pemangku kepentingan atau ada
bagian-bagian yang masing-masing punya peran. Tentu saya di sini ingin menyoroti peran kita sebagai guru. Yang kalau tidak salah mungkin menurut saya guru itu pemegang role utama di sekolah. Ya. Kenapa saya katakan guru memegang peran utama? Karena di sini kita untuk kurikulum Merdeka ini sebagai fasilitator. Kita memfasilitasi apapun kebutuhan anak sehingga anak mendapatkan apa yang tadi Ibu Tipis katakan, sehingga dia bisa menjadi atau menemukan jati dirinya sendiri. Ya. Nah, kata guru ini sendiri diambil dari bahasa Jawa. Ya. Guru itu artinya digugu dan ditiru. Makanya otomatis kita di sini jadi panutan yang ada di dalam sekolah. Saya dengar filosofi yang bermotor kaitannya dengan pendidikan itu ada tiga. Yang dengar filosofi bermotor, yang mau melangkar suatu kuliah adalah ini kalau memang kita laksanakan dengan baik, saya tidak ada masalah semua. Karena ini semua terkait apa yang tadi saya katakan, posisi kita seperti apa, di posisi mana kita harus berada. Kalau kita mencermati ketiga filosofi kita pasti sudah bisa memposisikan kita di posisi yang tadi, di posisi tadi. Ya. Nah, saya jadi teringat kembali ada perkataan dari salah satu guru besar di Universitas Negeri Malang. Saya dapat ini ketika kita melakukan training guru bilingual di Parung tahun 2007 bulan ini ya. Itu kami punya instruktur itu Profesor Herawati Sudibyo. Jadi saya ingat beliau punya kata-kata. Beliau bilang, Bapak Ibu guru, kita mengajar itu kuncinya ada tiga. Jadi kita membagikan tiga yang ada di siswa. Yang pertama hati, yang kedua otak, dan ketiganya tangan. Kalau tidak salah beliau mengikat dengan 3H dalam bahasa Inggrisnya itu heart, head, and head. Jadi bagaimana kita membagikan? Yang pertama hati, berarti kita harus membagikan bagaimana siswa itu bisa mencintai terhadap kita, atau bahasa kasarnya kita bisa bilang bisa membuat siswa jatuh cinta kepada kita sebagai guru. Tapi bukan cinta yang berkaitan dengan asmara, ya, tapi cinta dalam bagaimana dia menyenangi kita. Saya yakin kalau ini sudah terbangun, maka apapun yang kita katakan siswa pasti ikut. Kita mau bilang apa, dia sudah sesuai kalau dia sudah memang jatuh cinta dengan kita. Ya. Nah, dan selanjutnya kalau sudah jatuh cinta pasti dia suka dengan pelajaran kita. Tinggal kita membagikan otaknya, ya, mengaktifkan tangannya dan sebagainya. Jadi saya pikir itu kaitannya yang tadi kalau saya ragu dari penjelasan kedua materi itu. Jadi bagaimana kita bisa berperan dan kita membagikan itu. Jadi itu dari saya, tidak ada pertanyaan. Apa sih bisa menyampaikan? Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas apresiasi terhadap kami berdua pada siang hari ini. Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Udin bahwa apakah konsekuensi atau hukuman yang sudah diberikan itu sudah tepat. Bapak, apabila kita sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak, sudah berulang kali, butuh digarisbawahi bahwa hukuman atau punishment itu adalah salah satu jalan terakhir yang diambil apabila semua segala daya dan upaya sudah dilakukan, dan itu akhirnya adalah hukuman. Apabila memang dibina sudah tidak bisa, kita pendekatan 5 pendekatan kita sudah lakukan, posisi kontrol kita sudah lakukan semuanya, kemudian kita sudah mencoba untuk memenuhi 5 kebutuhannya mereka, kita sudah memfasilitasi mereka. Hukuman itu merupakan jalan terakhir, Pak. Kalau menurut kami sepakat bahwa insya Allah sudah tepat karena merupakan jalan terakhir dari semua jalan yang sudah diambil. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih.
Oh iya Pak, betul. Dari Pak Manto tadi itu mengapresiasi tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Itu benar sekali bahwa ketika kita sebagai guru itu menerapkan teladan bagi siswa, kemudian memberikan contoh yang baik kepada siswa, mungkin permasalahan-permasalahan siswa itu akan kita bisa atasi sama-sama. Nah, yang terpenting di sini adalah kita tidak menghukum siswa dengan kekerasan, kita tidak menghardik mereka dengan kekerasan, sehingga nanti di dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah itu akan terasa nyaman bagi mereka secara lahir maupun secara batin. Ya, demikian dari saya. Bapak Ibu, terima kasih. Akhir kata kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan materi yang disampaikan tadi kaitannya dengan budaya positif di sekolah sangat bagus sekali menurut saya, karena dari sini kita jadi bisa memahami bagaimana proses atau cara guru itu menangani suatu persoalan yang dihadapkan oleh siswa. Sehingga apabila kita memahami hal ini, otomatis kita tidak akan terjadi adanya siswa-siswa yang bisa memperlakukan kesalahan-kesalahan, sehingga secara tidak langsung bisa meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh siswa. Ini sangat bagus karena ini juga sangat begitu bermanfaat kalau kita implementasikan di sekolah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan testimoni ini. Mudah-mudahan ini juga setelah mendapat materi dari Ibu Titis terkait budaya positif yang biasa dilakukan di sekolah, kita guru-guru bisa mengimplementasikan dalam kegiatan setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya kegiatan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Titis dan Ibu Wani, saya sangat tertarik sekali karena materinya itu luar biasa. Insya Allah saya akan menerapkannya di dalam kelas, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.